Puji Tuhan. Baik saudara, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi buat saudara, shalom buat saudara. Buat saudara yang baru pertama kali barangkali bergabung dalam channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara semua. Buat saudara yang belum sharing kepada teman handetola saudara, saya berikan kesempatan untuk saudara bisa share kepada orang-orang yang lain supaya bisa beribadah bersama dengan kita. Dan saudara belum like, silakan like. Karena dari saya lihat dari 1400 apa 500, baru 400an yang like saudara ya. Kalau Anda merasa diberkati, Anda bisa kasih jempol like saudara. Supaya banyak kita juga lewat like saudara. Dari pihak YouTube ini memunculkan ibadah-ibadah yang sedang pagi ini diputar. Supaya banyak orang, bukan kebetulan gitu ya. Tapi lewat dimunculkan, orang pun boleh diberkati lewat ibadah pagi ini saudara ya. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, berikan judul, apakah berubah itu susah? Sebelum saudara menjawabnya, tentu bukan asal jawab, sebuah jawaban hasil perenungan. Menurut saudara, apakah berubah itu susah? Sebelum dijawab, baca dulu ini ayatnya. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membaca ayat firman Allah ini. Ulangan 8 ayat 1, 1, 2, dan 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kembali saya kepada pertanyaan judul tadi, lihat gambar ini. Menurut perenungan saudara, lihat next gambar berikutnya dalam gambar PowerPoint ini. Menurut perenungan saudara, menurut jawaban saudara selama ini, bagaimana jawaban saudara? Apakah menurut saudara berubah itu susah? Sebelum saudara jawab, dengarkan saya dulu. Selama ini saya banyak mendengar gitu loh ya. Saya ini banyak melihat, mendengar, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya pada Tuhan. Itu saya dengar rata-rata berkata gini, Pak Pendeta berubah itu sukar. Pak Pendeta berubah itu susah. Berubah hidup ini jadi orang Kristen sulit ya. Menurut saudara bagaimana? Jawabannya, yang saya banyak dengar selama ini rata-rata mayoritas orang Kristen percaya kepada Tuhan berkata gini, Pak Pendeta berubah itu susah loh, sukar loh, sulit loh. Menurut perenungan saudara pagi ini, jawabannya bagaimana? Anda bisa jawab di chatting yang ada di YouTube channel GSPDI Jombang. Apakah berubah itu susah menurut saudara atau bagaimana? Ya silakan, nanti saya akan lihat jawaban saudara setelahnya doa pagi ini. Apakah menurut saudara berubah itu susah? Saya tambah di bawahnya kalimat pertanyaan, lagi-lagi pertanyaan. Sengaja saya bikin 2 pertanyaan di awal sebelum saya memulai pengajaran firman Allah ini. Siapa yang bilang kepada Anda kalau jawabanmu adalah susah ya? Berubah susah Pak Pendeta. Kalau Anda berkata pasti terpecah 2 kan jawabannya. Ada yang berkata berubah itu susah, tapi pasti ada juga ada yang menjawab berubah itu mudah Pak. Pasti ada 2 jawaban. Bagi Anda yang menjawab berubah itu susah. Nah pertanyaan saya begini, siapa yang bilang kepada Anda bahwa berubah itu susah? Ketika saya merenungkan firman Allah ini, materi ini maksud saya, yang saya mau sampaikan sama saudara, menurut pandangan saya dan pengalaman perjalanan kekristenan melayani Tuhan dalam kehidupan saya selama ini. Dengar atau baca statement saya ini, berubah itu menurut saya mudah. Saya ulang saudara ya, menurut saya namanya berubah itu mudah. Tetapi dalam tanda kutip catatan saya begini, untuk tetap berubah itu yang tidak mudah. Berubah itu mudah, beda lah saudara ya.
Kalau hanya berubah, berubah itu mudah menurut saya. Tetapi untuk kita tetap berubah, untuk kita konsisten, ya, tetap berubah, ini yang tidak mudah. Saya berharap apa yang sedang saya sampaikan dalam pengajaran firman Allah ini mungkin sekitar 30 menit ke depan atau mungkin 35 menit ke depan ini menjadi berkat bagi saudara. Pengajaran firman Allah yang saya sampaikan saat ini boleh membawa terobosan dalam iman rohani saudara. Paradigma kita jadi berubah. Menurut saya begini saudara ya. Untuk kita mengalami perubahan itu tidak bisa terjadi tiba-tiba. Lalu kita tiba-tiba berubah. Nggak mungkin seseorang tiba-tiba dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Seseorang yang berubah berarti memang dia mau berubah. Perubahan tidak mungkin tiba-tiba muncul terjadi sama kita. Dimulai dengan langkah ini. Kitanya mau berubah. Kitanya siap berubah. Tuhan perlu kerjasama dengan kita, itu maksud saya. Tuhan perlu kerjasama dengan Anda dan saya. Kalau kita mau berubah, Tuhan pasti robah kita. Hanya orang yang mau berubah, yang siap berubah, dia akan diubah. Dia akan ditinggikan. Dia akan mengalami promosi dari Tuhan. Dia akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan. Dimulai begini, saya siap berubah, saya mau berubah. Pertanyaan saya kepada saudara pagi ini adalah, apakah saudara siap berubah? Kalau Anda siap berubah, katakan di chatting sekarang juga, saya siap berubah pagi ini. Coba sama-sama Anda tuliskan. Karena buat apa Anda doa pagi? Hari ini, buat apa setiap hari Anda tekun doa pagi, dengar firman, memuji Tuhan. Tapi dalam hati kita nggak mau berubah. Mari katakan bersama dengan saya siap berubah. Saya mau berubah. Dimulai dari langkah ini. Karena Tuhan itu ternyata saya temukan, saya pelajari, Tuhan itu perlu kerjasama dengan kita. Kitanya mau berubah, Tuhan ubah kita, Tuhan angkat kita. Tuhan bawa kita pada satu langkah-langkah yang besar. Dimulai dengan kita berkata, saya siap berubah Tuhan. Tapi ingat catatan penting saya, berubah itu mudah, bukan sukar. Berubah itu bukan susah, berubah itu mudah. Tetapi untuk kita konsisten tetap berubah, itu yang tidak mudah, itu yang susah. Saya kasih contoh. Anda lihat gambar ini. Gambar tentang retreat keluarga. Saya tanya, apakah Anda pernah mengikuti acara retreat pemudahkah kalau kau anak muda? Atau saudara apakah pernah ikut yang namanya acara family camp, retreat keluarga yang pernah Anda ikuti? Pertanyaan saya, apa yang Anda alami ketika Anda ikut retreat keluarga? Apa yang Anda lihat di sekitar saudara kepada teman handai tolan sahabat saudara yang ikut bersama dengan saudara, ikut dalam acara retreat keluarga family kami itu. Yang terjadi pada saudara apa yang Anda alami, Anda lihat kanan kiri sahabatmu apa yang mereka alami pada waktu ikut acara ini. Menarik sebetulnya. Saya yakin pada waktu kita ikut acara retreat keluarga yang kita alami begini. Yang pertama, kita itu ibadah tiap hari. Jam 5 pagi, kalau di retreat keluarga GSPD Jombang, kita sudah doa pagi bersama-sama. Saya nggak pernah bikin retreat keluarga doa paginya di kamar masing-masing. Banyak yang tidur nanti. Selalu saya gerakan doa pagi bersama di aula yang ada. Jam 5 pagi sampai jam 6 pagi kita sudah doa pagi. Betul apa tidak? Sudah memuji, menyembah, diisi sama firman. Nanti kemudian kita sarapan. Lalu kita sekitar jam 9 pagi sudah masuk acara. Lalu break, lalu siangnya masih ada satu sesi lagi. Nanti malamnya, sorenya ada satu lagi. Hampir 4 kali atau 3 kali minimal. Dalam satu hari itu bisa 3 kali bahkan bisa 4 kali kita itu diisi dengan pengajaran firman. Iya kan? Kita memuji Tuhan 3-4 kali dalam satu hari. Saya percaya
ketika kita terus diajar firman, diisi firman 1 hari 3-4 kali, hidup kita, roh kita dibombardir sama firman Allah. Dan ketika firman kita terima, firman bekerja sama dengan Roh Kudus yang mengurapi itu firman, wah itu akan merubah hati kita. Begitu firman dan roh Allah melawat kita, menjamah kita dalam setiap sesi-sesi ibadah, saya percaya kita pasti berubah. Urusan berubah itu mudah. Masa sih iya ibadah 1 hari 3 kali 4 kali tidak ada perubahan dalam diri kita? Saya yakin begitu kita selesai ikut acara retreat keluarga atau retreat yang lain gitu ya. Apa yang terjadi? Begitu kita pulang, kita ngalami perubahan. Setuju dengan saya? Kita ngalami perubahan sebagai suami kalau retreat keluarga. Sebagai istri ngalami perubahan. Sebagai anak yang punya papa mama orang tua, kita juga ngalami perubahan. Tapi persoalannya begini problemnya. Seringkali perubahan kita itu bukannya 180 derajat. Tetapi perubahan kita ada yang 360 derajat. Dengan berjalannya proses waktu hari demi hari setelah selesainya retreat tadi, diisi sama firman, dilawat sama roh Allah, kita berubah. Memang kita mengalami perubahan gitu loh. Tapi dengan berjalannya hari demi hari, bulan demi bulan, kita nggak tetap berubah. Tadinya berubahnya kita itu kembali kepada gini loh, titik awal kehidupan kita semula sebelum kita ikut retreat, sebelum kita berubah. Anda ngerti gak maksud saya? Berubah sih berubah, tapi perubahannya bukan 180 derajat. Dengan proses waktu 360 derajat kembali ke titik awal semula sebelum kita berubah, sebelum kita ikut retreat, kembali lagi kehidupan kita. Maksudnya apa? Saya menyampaikan contoh ilustrasi ini kepada saudara. Inilah kita, bisa berubah, mudah berubah, tetap berubah, tidak bisa mempertahankan. Konsisten berubah, nggak bisa. Kembali lagi kepada kehidupan yang awal sebelum kita diubah sama Tuhan. Berubah itu mudah, konsisten dan tetap berubah. Nah itu yang dipertahankan, itu yang tidak mudah. Inti berita firman Allah yang sedang saya sampaikan kepada saudara adalah soal ketaatan, taat yang setia. Berubahnya tetap, berubahnya konsisten. Saya kasih contoh lagi, lihat gambar ini. Tentang kebiasaan orang merokok. Maafkan, dari awal saya ingin berkata, kalau saya kasih contoh kebiasaan merokok. Misalnya ada di antara saudara yang masih terbiasa merokok. Saya kasih contoh ini bukan dalam rangka menyudutkan saudara ya. Saya kasih contoh kebiasaan orang merokok bukan sedang menyerang-nyerang saudara yang masih punya kebiasaan merokok. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi saya kasih contoh kebiasaan orang merokok. Orang berhenti merokok mudah apa susah? Mudah menurut saya. Tapi untuk tetap berhenti merokok itu yang susah. Itu yang tidak mudah. Kalau cuma berhenti merokok, mudah. Dia bisa 1 hari, 3 hari, 1 minggu berubah. Lama kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Pengaruh teman kah? Atau situasi dia lagi stres, diintimidasi masalah. Kembali lagi dia dengan kebiasaan lama. Saya yakin dalam satu hadirat Tuhan yang melawat kita. Atau dalam satu alam melawat dan memberi teguran lewat firman, orang mudah berubah. Berubah sesaat-saat itu. Tapi untuk berhenti, tetap berhenti itu yang tidak mudah. Nah sekarang saya mau terangkan dari ayat yang kita baca tadi. Ulangan 8 ayat 1 tadi. Tentang melakukan firman Tuhan dengan setia. Konteksnya kan itu kan Ulangan 8 ayat 1. Nah sekarang saya tanya sama saudara lagi. Lagi-lagi khotbah pengajaran pagi ini banyak pertanyaan buat saya dan buat Anda. Siapa yang bilang bahwa melakukan firman Tuhan itu susah? Kan selama ini yang kita pahami, yang kita dengar, susah Pak melakukan firman Tuhan. Susah Pak. Alkitab kasih garis sama kita. Itu dalam 1 Yohanes pasal 5 ya, ayat yang ketiga. Orang yang mengasihi, ini terima kasih, ini ayatnya ya. 1
Saya nggak sempat catat tapi dia bisa munculkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Saya baca ya, perhatikan ya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Jadi kalau orang mengasihi Allah, lihat ini hasilnya. Yaitu buah dari kasih apa? Bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu dikatakan apa? Firmannya itu perintahnya apa? Tidak berat, mudah. Saya suka gambarkan, tidak mungkin don bapak kasih perintah sama anaknya gak mampu kerjakan. Misalnya saya punya anak yang kecil. Anak saya paling besar itu umur 20 tahun nanti bulan Oktober. Tapi yang kecil itu masih kecil, umur 10 tahun saudara ya. Misalnya saya kasih perintah sama anak saya yang kecil, Peter, tolong kamu bantuin papa, kamu pergi ke bank. Ambil uangnya papa misalnya. Nah mungkin dong, itu perintah buat orang yang dewasa mudah. Tapi buat anak saya umur 10 tahun, itu tidak mudah, itu sulit. Nah ayat ini berkata, Tuhan kalau kasih perintah sama kita sama, perintahnya pasti kita bisa lakukan. Makanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 katakan, orang yang mengasihi Tuhan itu buktinya apa? Menuruti firman Allah, menuruti perintahnya. Karena apa? Karena perintah-perintahnya tidak berat. Perintah Tuhan sebetulnya esensinya tidak berat. Kita mudah dan bisa melakukannya. Kenapa tidak? Saya udah sering khotbah ini ya. Sebelum laut merah terbelah jadi 2, kata Tuhan kepada Musa apa? Musa, angkat tongkatmu. Memangnya angkat tongkat susah? Enggak kan, itu perintah Tuhan. Sekarang Musa, belah itu laut dengan tongkatmu. Apakah susah membelah dengan tongkatnya? Tidak. Urusan terbelah jadi 2, urusan kuasa Tuhan. Tapi untuk menaruh tongkat di atas air laut terbelah, itu sesuatu yang mudah. Dari gambaran ini, dan masih banyak gambaran yang lain buat kita. Bahwa setiap perintah Tuhan, oh iya ya mudah, iya mudah. Tapi tetap lakukan perintah, tetap setia lakukan perintah. Itu yang tidak mudah. Kalau urusan lakukan perintah, apalagi saya percaya bahwa setiap kali saya mengajarkan firman kepada saudara jemaat yang saya layani, baik di GSPD Jombang dalam penggembalaan secara onsite, dan bagi saya ada yang online pun, ya bagi saya adalah jemaat saya secara online. Tiap hari saya kasih makan rohani sama saudara. Saya tidak pernah keberatan, bahkan ketika ada panggil, Bapak ini gembala online saya, it's okay. Karena memang itu kenyataannya, iya kan? Saya percaya setiap kali saya menggembalakan saudara menyampaikan firman Allah ini, saya percaya saudara adalah jemaat anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Saya yakin tanah hati saudara, tanah hati yang bagus. Bukan tanah hati pinggir jalan yang keras. Bukan tanah hati yang berbatu-batu. Bukan tanah hati yang banyak semak belukar, kekhawatiran. Tanah hatimu saya percaya tanah hati yang baik. Kalau ditabur benih dengan cara bagaimanapun, pasti tumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan sampai 100 kali ganda. Tanah hati baik. Kalau Anda tanah hati baik, ya pasti mengatakan, oh aku menuruti perintahnya. Dan melakukan perintah-perintahnya. Kenapa? Perintahnya tidak berat. Saudara, kita sering mendengarkan pengajaran firman Allah bahwa kita gak boleh hanya membaca firman saja, tapi lakukan firman. Pelihara firman. Coba lihat sebentar ya, Lukas 11 ayat 28. Kita sering mendengar ini, tapi tidak cukup hanya ini maksud saya. Kalau dikaitkan dengan Ulangan 8 ayat 1. Mari jemaat, sama-sama kita baca ayat ini dong. Lukas 11 ayat 28. 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Anda dan saya tidak cukup hanya membaca Alkitab, membaca firman. Kita tidak cukup hanya mendengar firman, pengganti membaca mendengar. Karena orang tidak kelihatan, ya dia dengar firman. Tapi Anda jangan ngomong gini ya. Sering sih saya dengar, matanya sehat kok. Ada orang berkata gini, saya nggak suka baca firman, malas baca firman. Saya lebih suka mendengar firman. Kalau Anda matanya sehat, dengarkan kata-kata saya, bacalah firman.
Pada waktu Anda baca firman, itu ada sesuatu yang masuk di hati saudara. Memang sama dengan membaca, dengan mendengar itu beda. Waktu kita baca ada yang dihidupkan. Memang dengan kita mendengar ada yang dihidupkan. Tapi kalau matamu sehat, bacalah firman. Baca Alkitab yang Anda punya. Tapi nggak cukup baca ya. Nggak cukup dengar firman. Ayat ini katakan pelihara firman. Ya, mendengarkan, yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengarkan atau membaca firman dan yang memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Melakukannya dengan apa? Setia. Saya percaya yang membuat kita bertumbuh itu bukan sekedar membaca. Tapi kalau kita membacanya dengan setia. Coba langsung saja deh lihat Ulangan pasal 8 ayat 1. Ini kan ayat yang awal kita baca tadi kan. Lihat. Saya kasih garis merah di sini. Saya baca ulang sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ulangan 8 ayat 1, segenap perintah, semua perintah. Bukan setengah, bukan seperempat, 3/4. Segenap perintah, semua perintah dari firman Allah, kata Alkitab, kata Tuhan, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apa kata firman Allah? Haruslah, jadi kata harus nggak ada alternatif yang lain ya. Wajib hukumnya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, respon kita kepada setiap perintah Tuhan, semua perintah Tuhan dikatakan apa? Haruslah kamu lakukan memeliharanya dengan apa? Dengan setia. Ini firman katakan. Jadi kita dengar firman, baca firman, melakukannya, mentaatinya dengan setia. Tadi saya sempat tanya sama saudara, siapa yang berkata kepada kita bahwa melakukan firman Allah itu sukar, sulit, tidak mudah. Melakukan firman Allah 1 Yohanes pasal yang kelima 3 katakan perintah-perintahnya tidak berat. Bukan saya yang ngomong sebagai pendeta, sebagai manusia biasa. Tuhan yang berkata, firman yang berkata kepada kita bahwa firman-firmannya, bahwa perintah-perintah dalam firmannya tidak berat. Sebetulnya apa? Kita bisa melakukannya, kita bisa mentaatinya. Tetapi mentaatinya, melakukannya, kata Ulangan 8 ayat 1, haruslah kamu melakukannya dengan setia. Konsisten, melakukannya tetap setia. Ada banyak kita ketika mendengar firman Allah, oh iya ya, aku mesti dorong untuk melakukan. Kita melakukan, misalnya tentang hal doa. Kita mulai hidup dalam doa. Kita mulai mengampuni misalnya. Lalu apa yang terjadi? Kita mengampuni, kita melupakan yang sudah. Kita berdoa 1 minggu, 2 minggu. Habis gitu kembali lagi. Tidak doa lagi. Kembali lagi hilang roh pemaafnya. Roh mengampuni itu hilang. Hanya sebentar. Melakukannya sadarnya hanya sesaat. Lalu kembali lagi. 360 tadi balik lagi ke titik awal. Nggak konsisten, nggak tetap melakukannya. Ini problem kita begitu loh. Saya ingin menyampaikan satu paradigma ini kepada saudara. Dengar baik-baik, ada banyak kita taat, iya taat, tapi nggak tetap, nggak konsisten, nggak konstan. Termasuk dalam gambar yang saya beri sama saudara, hal memberi. Seringkali kita menjadi seorang yang memberi itu hanya sesaat. Ketika kita dengar firman Allah, biasanya ya setahu saya ya pengalaman kita samalah. Sebelum saya jadi gembala kan saya di jemaat juga saudara ya. Saya juga sebagai gembala kadang keluar kota beribadah juga kan saudara ya. Seringkali kalau orang menyampaikan tema-tema pengajaran khotbah tentang yang namanya menabur, tentang yang namanya memberi, itu akan seperti memotivasi kan. Kadang kita itu kadang merasa gini, terprovokasi. Kadang pengajar firman, ya saya nggak menjelekkan orang lain ya, itu rata-rata termasuk saya. Kadang kalau kita mengajar firman itu seperti memprovokasi orang kan, ngompor-ngompori orang kan saudara ya. Misalnya gini, ayo janji iman. Saya pribadi tidak pernah mengajarkan secara khusus memaksa orang mesti janji iman. Karena bagi saya memberi itu sukarela, kayak mata air, dia keluar dari dalam hati, nggak bisa dipaksa. Dipaksa kasihan dia saudara ya, menurut saya. Tapi pandangan yang lain silakan saja saudara ya, silakan saja. Itu kan saya gitu.
Dan seringkali pengajar firman itu seperti kita menerimanya seperti diprovokasi, dipanas-panasin, dikompor-komporin kita. Iya kan saudara ya, supaya janji iman, kalau kamu menabur memberkati, memang itu ada janji Tuhan. Nah seringkali saya tanya begini, ketika Anda di tempat itu memberi, tadinya pelit tapi memberi, karena pengajaran firman, berubah kita memberi. Saya mau tanya, nanti begitu Anda pulang nyampe di rumah, apakah Anda berubah menjadi seorang giver, pemberi? Memberi dengan giver, pemberi, itu lain. Ini dua hal yang berbeda dong. Di tempat itu kita memberi, menabur. Lalu apakah setelahnya itu kita berubah menjadi seorang giver, pemberi? Pemberi menurut saya itu kayak mata air, gak usah dipaksa. Namanya mata air itu kalau besar, saudara ya, itu nggak bisa ditutup dengan apapun juga. Itu seperti di Sidoarjo itu kan, itu muncul itu kan airnya, lumpurnya itu, lapindo itu saudara ya. Itu zaman pertama kali muncul, saya sampai lupa tahun berapa itu ya. Ditutup sama apa itu namanya batu-batu yang bulat besar, nggak bisa, tetap keluar, tambah kenceng nyemburnya. Ditutup sama apa? Nggak bisa. Tetap rel kereta api kena tutup. Rumah-rumah, kuburan, pabrik-pabrik ketutup semua. Kalau orang saudara ya memang giver, pemberi karena cinta kepada Tuhan, itu nggak bisa ditutupin, nggak bisa didorong-dorong. Itu memang keluar dari hatinya. Itu sudah menjadi karakternya dia. Giver itu karakter, pemberi murah hati. Generosity itu adalah karakter, sifat, tabiat, kebiasaan, lifestyle, gaya hidup seseorang. Jadi gak bisa dipaksa loh menjadi giver itu. Kalau kita memberi itu mungkin bisa sewaktu-waktu kepada siapa saja. Di jalan ketemu orang kita beri, bisa sewaktu-waktu. Beda sama giver. Giver itu memang murah hati dia ya. Giver itu memang tabiatnya, karakternya. Ya pokoknya memberi, keluar kayak mata air, Ini cuma contoh. Ketika kita melakukan firman Allah, memberi, apakah kita memberi contoh itu konsisten? Dalam hal ini saya juga berterima kasih sebagai gembala online saudara, menggembalakan sebuah gereja di Jombang, GSP di wilayah Jombang. Setiap kali ibadah Anda minggu atau ibadah seperti ini, Anda transfer persembahan saudara, saya mengucapkan terima kasih ya. Walaupun saya gak suruh saudara, gak paksa, tapi Anda diberkati dengan firman, lalu ada transfer persembahan. Saya mengucapkan terima kasih, Tuhan kembalikan berkat berkelimpahan. Tapi saya bukan mancing-mancing itunya saudara ya. Tapi saya ingin mengajar saudara begini, ketika seorang melakukan tentang doa, mengampuni, termasuk contoh yang saya pertajam soal memberi ya dengan yang namanya giver, pemberi itu beda. Seringkali kita hanya memberi sewaktu-waktu, tapi giver itu lain loh saudara ya. Nah, saya dengan cepat dengan waktu terbatas, saya mau ingatkan sama saudara pada bagian paradigma yang penting ini. Yang menjadi target Tuhan buat kita adalah melakukan dengan setia. Haruslah kamu melakukan dengan setia. Tujuannya Tuhan apa? Pertanyaannya begini, apa sih tujuan Tuhan? Kita nggak cukup hanya mendengar, kita nggak cukup hanya membaca firman, disuruh melakukan. Bahkan bukan hanya melakukan, tidak boleh puas berhenti pada mendengar, melakukan. Tuhan mau melakukannya, Ulangan 8:1. Haruslah kamu melakukan dengan setia. Kenapa Tuhan suruh kita gitu loh. Melakukan perintah-perintahnya, semua perintahnya dengan setia. Bukan sepotong-potong. Semua perintahnya harus dilakukan dengan setia. Kenapa melakukan dengan setia? Jawabannya adalah ini. Sebab ini ternyata. Melakukan dengan setia atau melakukan dengan ketaatan. Itu kalau bertemu dengan kesetiaan, saya ulang. Perintah Tuhan datang sama kita, lalu kita taati, kita lakukan dengan kesetiaan. Ternyata begini tujuan Tuhan, sebab kesetiaan melakukan firman bertemu dengan kesetiaan, melakukan dengan taat maksudnya dengan kesetiaan, hasilnya adalah pertumbuhan. Dari mana kita tahu? Di ayat yang sama. Haruslah kamu melakukan dengan setia, lihat ayat ini, supaya apa? Kamu hidup dan bertambah banyak.
Apakah Anda setuju sepakat dengan saya? Kalimat yang mengatakan bertumbuh, bertambah banyak, maksud saya kalimat yang mengatakan bertambah banyak itu artinya adalah bertumbuh. Jadi ternyata kita melakukan dalam ketaatan dengan setia, melakukan dengan setia, ketemu sama setia, itu membuat kita bertumbuh. Jadi bukan sekali-sekali melakukan, tapi kita taat seperti doa pagi saat ini. Dengarkan saya baik-baik. Bukan doa pagi yang membuat kita bertumbuh, tapi kalau kita doa pagi dengan setia, itu membuat kita bertumbuh. Bukan sekedar doa membuat kita bertumbuh, tapi doa kita yang tetap setia membuat Anda bertumbuh. Bukan datang ibadah di gereja membuat kita bertumbuh. Kalau Anda tetap datang ibadah dengan setia, ya melakukan dengan setia ketemu, membuat bertumbuh iman saudara. Makanya Tuhan katakan melakukan harus dengan setia. Karena ketaatan melakukan ketemu sama setia membuat kita bertumbuh. Contoh gambar ini, lihat. Anda kalau datang ke tempat olahraga gym misalnya, lalu Anda coba olahraga angkat barbel. Saya mau tanya, ketika Anda hari itu angkat barbel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh, angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai mulut saya. Lalu Anda taruh barbel itu 1 jam misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh, terus hitung. Taruh 1 jam Anda nge-gym angkat barbel. Saya mau tanya, apakah dalam 1 jam hari itu Anda angkat barbel langsung bertumbuh otot lengan saudara? Nggak mungkin. Anda mesti tetap setia melakukan angkat barbel. Nanti 3 hari lagi datang, nanti 3 hari datang. 1 minggu berapa kali, tapi tetap melakukan setia. Melakukan dengan setia, hasilnya apa? Bertumbuh hasilnya. Nggak bisa sekali 1 jam 1 hari, wow ini loh lihat bertumbuh. Nggak ada begitu. Sama dengan hal doa. Gak cukup hanya doa, setia melakukannya. Sama dengan menabur, memberi, memberkati. Sama dengan mengampuni. Semua perintah Tuhan, Tuhan minta kita harus melakukannya dengan apa? Setia. Termasuk hal doa pagi. Kadang kita sekali doa pagi, walaupun secara online seperti ini, sekali melakukan, 2 kali bolong. 2 kali ikut doa pagi online, nanti 8 kali bolong. Sorry to say, saya katakan. Bagaimana iman rohani sudah bisa bertumbuh? Melakukan dengan setia, hasilnya pertumbuhan. Kalau kita baca di ayat tadi, coba sebelumnya next Ulangan 8 ayat 1. Haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, ada pertumbuhan. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri, masuk lalu menduduki negeri tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Untuk memasuki Kanaan itu butuh kuat, bertumbuh jadi kuat. Bagaimana rohani kita bisa kuat? Lakukan firman Allah tetap dengan setia. Bukan sekali-sekali. Semua perintah, macam-macam perintah, lakukan dengan setia. Hasilnya kita bertumbuh jadi kuat. Hanya orang yang kuat yang bisa memasuki tanah Kanaan. Hanya orang yang kuat bisa menduduki tanah Kanaan. Saya tambah ayatnya, Ulangan 11 ayat 8. Bagaimana caranya bisa menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan? Tanah Kanaan itu janji Tuhan buat kita. Apa itu pendeta? Kedewasaan rohani, maturity. Itu bicara tentang berkat-berkat blessing yang disediakan Tuhan buat kita. Gak sembarangan orang bisa. Tidak semua orang Kristen bisa masuk Kanaan. Saya tulis di bawah, sebab gak semua orang percaya bisa masuk Kanaan. Yang melakukan dengan setia, hasilnya kuat, dia bisa masuk, dia bisa menduduki, bisa beranak cucu dan tetap diberkati, dipelihara sama Tuhan. Tetap kuat sampai anak cucunya, membangun keluarga yang diberkati di tanah Kanaan. Saya baca dengan singkat, saya terangkan pendek lalu kita selesai. Ulangan 11 ayat 8 dan 9. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dilakukan dengan setia, Ulangan 8 ayat 1 tadi, supaya kamu kuat. Hasilnya untuk memasuki serta menduduki negeri, jelas ya, kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu.
sampai tua, kakek, nenek, opa, oma. Doa saya semuanya Anda panjang umur, dikasih rezeki yang limpah sama Tuhan. Katakan amin. Tapi saya sakit Pak, sembuh nanti dikasih panjang umur. Setia melakukan. Saya ingat kesaksian dari Pak Johannes Tanijoyo pernah ngomong sama saya gini. Saya itu kalau gak ibadah doa pagi Pak, lewat online ikut Jombang ini saudara doa pagi. Badan saya agak lemah Pak. Saya pikir-pikir, saya renungkan loh itu sampai hari ini. Dan kalau saya ikut doa pagi, rasanya lebih fit, lebih kuat. Saya jadi ingat salah satu pelayan pengerja gereja kami yang namanya Rio. Yang biasa main keyboard. Ya, itu kan ginjalnya ada batu ya. Saya kaget saudara ya. Batunya besar sekali kayak jahe. Jadi hampir 3/4 ginjalnya dia. Itu batunya besar, memenuhi, penuh. Macam gak bisa dilaser, mesti dioperasi. Diangkat itu batu, saya kaget sebesar jahe. Dan sama istrinya dipukulkan di besi tempat tidur. Ting-ting keras. Saya tanya, kamu udah rasa sakit tak selama ini? Hendai om, udah rasa kamu udah rasa. Dokternya pun heran, kok bisa kamu udah rasa sakit? Saya pun pernah ngalami ternyata, saya mundur. Jadi saya ingat perkataan Pak Johannes Tanijoyo, ini benar ya. Saya pun pada waktu sakit mau mati penyumbatan itu, loh kok saya enggak rasa gitu waktu itu. Kekuatan Tuhan tuh ada saja. Termasuk kepada pelayan pengerja di gereja kami ini. Kok kamu gak rasa? Karena dia tiap hari doa pagi. Kekuatannya lebih rupanya. Sampai ketika dia periksa, ada canut diperiksa ini ada apa gitu. Gak pernah dia ambruk sebesar itu loh saudara. Itu salah satu janji Tuhan dia. Ada kekuatan. Saya percaya kalau Anda memahami akan firman Allah ini. Paradigma ini akan menjadi berkat buat setiap kita. Sampai lanjut umur kita dipelihara oleh Tuhan. Memasuki negeri Kanaan, bicara kedewasaan rohani. Bicara berkat-berkat yang limpah Tuhan sediakan. Saya bukan ngomong ujungnya berkat. Berkat itu pasti ada kerja keras. Kadang orang itu menilai pendeta seenaknya. Coba Anda ikut kegiatan saya sepanjang hari. Mesti ketemu ini, meeting ini. Besok orang sakit, kunjungan ke sana jauh. Baik jemaat, kadang urusan kependetaan. Kadang berangkat pagi pulang malam saudara ya. Tapi orang sering kali kalau mau berkatnya. Ada orang udah kerja, ada dapat berkat saudara ya. Semuanya lakukan dengan setia, terutama firman Allah. Dan hal-hal yang rohani Tuhan perintahkan. Saya percaya setiap kita akan diobahkan oleh Tuhan lewat firman Allah ini. Ingat, ketekunan, ketaatan kita melakukan dengan setia. Menghasilkan kekuatan dalam hidup setiap kita. Tetap setia melayani Tuhan, ibadah kepada Tuhan.